Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amanda Prameswari. Saya dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 878167557. Saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Dasar negara Indonesia tidak lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil pemikiran mendalam para founding fathers yang bersidang dalam kondisi penjajahan demi mencari landasan bersama untuk bangsa yang merdeka. Lalu, latar belakang lahirnya Pancasila. Mengapa Pancasila perlu dirumuskan? Karena pada pertengahan tahun 1945, Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Memanfaatkan situasi ini, tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia mendesak Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan. Lalu pada tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang di Indonesia menggantikan Belanda. Setelah itu tekanan perang, kekalahan Jepang membuka peluang kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPK sebagai langkah awal persiapan kemerdekaan. 1. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah militer Jepang. Lalu anggotanya sekitar 62 orang terdiri dari berbagai latar belakang, nasionalis, Islam, Kristen, dan tokoh daerah. Ketuanya yaitu Dr. KRT Rajiman Wediningrat, dokter, dan tokoh Budi Utomo. Tujuan: menyelidiki syarat-syarat kemerdekaan dan merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPK digelar selama 4 hari dalam satu agenda pokok, merumuskan dasar negara. 3 tokoh tampil memberikan usulan resmi, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, kedua Mr. Suepomo 31 Mei, ketiga Insinyur Soekarno. Usulan dasar-dasar negara. Perbandingan lengkap. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo. Persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Ketiga, Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Kebutuhan dan kebudayaan. 2. Piagam Jakarta. Panitia 9. Setelah sidang 1 BPUPK, dibentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang bertugas menyusun rumusan dasar negara. Mereka bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Lalu isi rumusan Pancasila Piagam Jakarta yaitu: 1. Ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, manusia yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. PPKI Penetapan Pancasila Final. Konteks perubahan sila ke-1. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPK. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang 1945 sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
sebelum Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sidang 2 BPUPK jalan menuju proklamasi. Sidang kedua BPUPK difokuskan pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Beberapa keputusan penting dihasilkan dalam sidang ini, antara lain disepakati bentuk negara dalam republik bukan kerajaan. Lalu wilayah Indonesia meliputi seluruh berkas jajahan Hindia Belanda termaksud Sabang sampai Merauke. Lalu dibahas sebagai undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang 1945. Habis itu, panitia perancangan UUD dibentuk, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Makna dan nilai-nilai Pancasila. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui dan menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk menjalankan agamanya masing-masing. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara ateis. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia memiliki martabat yang sama. Negara kewajiban melindungi hak asasi dan melakukan semua secara adil tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia tetap satu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, wujud asli sila ini. Keempat, kerakyatan dan musyawarah. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap keputusan diambil oleh musyawarah mufakat, mengutamakan penting bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila 5. Keadilan sosial. Negara kewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian, tapi tidak boleh terpinggirkan dari kemakmuran bersama. Kesimpulan, BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPK menjadi forum pertama di mana para tokoh bangsa secara resmi mendiskusikan dan mengusulkan dasar negara dalam 2 sidang bersejarah, yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juli 1945. Lalu ada Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila pertama kali secara tertulis, termaksud sila pertama yang kemudian diubah. Lalu terakhir ada PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI menetapkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai fondasi negara. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan. Cukup sekian ringkasan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila semua materinya tidak saya bacakan. Sekian dan terima kasih.